pekerjaan Tuhan ini tidak ada yang sia-sia. Semua nanti Tuhan berikan balasan. Dari itu diingatkan dalam buku Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ini untuk sidang di sini, saya yakin Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ke depan ya. Jangan ada semangatnya yang kendor atau kurang. Kalau sudah selesai ya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tidak seperti ini. Ya, kalau sudah selesai di sini, yang lain mari kita bantu juga. Ya, kita kerjasama semua sebagai sidang Tuhan. Ya, jangan kendor. Ya, jangan. Milikilah roh yang menyala-nyala. Miliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semua saya ajak mulai dari hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih. Semua anak-anak Tuhan, mari kita semua melayani Tuhan. Melayani Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi kita, supaya kita dapat melihat berkat Tuhan yang lebih indah lagi, yang lebih besar lagi di tengah-tengah pelayanan ini. Kalau di Kalimantan baru satu gereja kita dibangun ya di Papanuru, itu juga permanen. Tapi waktu terakhir kami ke sana, ya rupanya gereja itu belum punya plafon seperti ini, ya. Tinggal itu. Kebaktian minggu kita di sana sekarang ada 4, baru satu gereja. Nah, yang 3 itu masih di rumah tangga. Nah, mari semua kita melayani Tuhan. Memang kami sudah ingatkan di sana, tapi dia janji tahun 2024. Ya gak apa-apa. Mungkin nanti di Simsong lebih dulu kita bangun. Ya. Ini rencana kita ke depan. Kalau semua kita memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, tidak ada yang kendor semangatnya. Apalagi yang membuat kendor semangat kita, coba kalau kita lihat berkat Tuhan seperti ini. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan sehingga semampu mereka sudah memberikan satu pelayanan. Ya, di samping itu ada yang memberikan tenaga untuk pekerjaan Tuhan sejati. Jadi semua kita bisa, ya, semua bisa. Jangan ada yang kendor semangatnya. Dan kepada kita juga semua sidang Tuhan. Ini sering saya katakan, rohani dan jasmani kita lihat saat ini Tuhan tingkatkan berkat-berkatnya. Secara rohani yang mengerjakan pekerjaan Tuhan ditambahi oleh Tuhan. Secara rohani itu berkat-berkat Tuhan. Secara jasmaninya kita lihat ada pembangunan. Tentu ini membuat kalau kita sungguh-sungguh mau iman kita bertambah. Tapi satu hal yang ingin juga saya sampaikan, terlebih saat sekarang untuk kita semua sidang Tuhan. Saya baca di dalam buku 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita semuanya dalam menikmati atau melihat begitu besar berkat Tuhan, kita juga harus sadar dan berjaga-jaga karena ada musuh kita yang ingin menggagalkan berkat Tuhan sampai kepada kita. Itu iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum.
Ini dalam praktek kehidupan sehari-hari bisa saja terjadi. Saya baca satu buku mengenai singa yang mengaum-ngaum ini. Sebenarnya dia tidak lihat, ya, tapi dia tahu di situ ada manusia. Dia mengaum. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti, ya, untuk mematahkan semangat. Padahal, ya, itu belum terjadi. Kita juga harus sadar banyak suara-suara musuh, pekerjaan-pekerjaan iblis. Jangan mundur. Mari minta kekuatan kita kepada Tuhan. Ya, kita minta. Walaupun dia bersuara keras, ya suara musuh itu keras, tapi mari dengar suara Tuhan. Dengarkan semuanya suara Tuhan yang memberikan kekuatan semangat kepada kita. Jangan pakai pikiran. Ini hari Selasa juga saya tekankan kita jangan memakai pikiran dalam mengikut jalan Tuhan, tapi kita harus tunduk dan taat kepada suara Tuhan. Dan seterusnya, mari saya baca di dalam buku 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ini yang perlu kita jaga, ya, perlu kita jaga. Itu dulu yang saya sering dengar, ya, mengenai pembangunan gereja kita di Kalangkari. Saya sering dengar itu, ya. Ada yang sangat giat sekali, ada yang sangat rajin, mau ikut ambil bagian, tapi karena memakai akal dan pikiran, akhirnya bisa juga jatuh. Ya. Pekerjaan Tuhan ini akan jalan terus, akan jadi terus. Tapi kita harus berjaga-jaga. Ada musuh yang mau menggagalkan kita. Kita harus tahu itu, kita harus kenali dalam hidup kita. Bagaimana kira-kira caranya datang kepada kita, ya? Supaya jangan ada satupun jatuh, ya. Mulai dari kita hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih sampai kepada anak-anak Tuhan. Jangan ada yang jatuh, ya. Untuk itu supaya tidak terjadi, mari kita lihat soal pekerjaan Tuhan dalam sidang ini. Kita tahu bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta. Dan itu dalam buku Galatia 3 ayat yang ketiga diterangkan di sini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dimulai dengan roh, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah sidang ini. Dalam hidup kita, kalau kita sudah terima perubahan, itu pekerjaan roh. Kita terima kebebasan, itu pekerjaan roh. Kita ada di sini sebagai yang dipanggil dan dipilih dan anak-anak Tuhan. Ini adalah semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan ingatkan, jangan akhiri dengan daging. Ya, jangan akhiri dengan daging. Ini yang perlu dijaga terus supaya Roh Tuhan tetap berdaulat di tengah-tengah sidang ini. Tuhan sudah bertanggungjawabkan pekerjaannya itu kepada kita saat ini, kepada kita semuanya. Kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, ini akan terus jalan, terus berkembang, terus semakin indah. Kalau semua kita bekerja sama, mohon petunjuk
dengarkan suara Roh Kudus. Ini akan semakin baik. Janjinya, ia yang memulai pekerjaannya di antara kamu, ia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ya, kita tidak tahu sampai di mana kita harus berjalan, ibarat perjalanan tadi. Kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, tetap dipimpin oleh Roh Kudus, ini semua akan masuk. Dalam buku Ibrani pasal 4 ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada satu orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kita sudah lihat berkat Tuhan ini di tengah-tengah sidang. Tuhan mau supaya tidak ada satu pun sidang Tuhan yang ketinggalan dalam menyongsong berkat-berkat Tuhan. Saya juga perhatikan terlebih waktu menyambut tugas hari itu saluran-saluran yang baru di Kabangsari. Saya tanya, ini dari mana? Hampir semua sidang ini diperhatikan oleh Tuhan. Yang ketinggalan, yang tidak ada yang ketinggalan, semua dapat mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita pakai pikiran yang kita lakukan itu adalah keinginan daging, itulah yang membuat ketinggalan. Itulah dalam 1 Korintus 10 ayat 12 tadi yang bisa membuat kita jatuh. Tuhan tidak suka itu. Tuhan membangun semua. Tuhan mau semua jadi pemenang, termasuk sidang yang ada di janji Tuhan. Ya, semua jadi pemenang. Coba nanti kalau suatu ketika, ya, tadi kalau pemerintah setempat katakan ini kok wajah baru semua, saya lihat katanya, ya mungkin dia pikir kita dari sini tapi dengan wajah baru. Tidak, ya, saya lupa juga tadi kasih tahu bahwa ini dari cabang-cabang. Tapi jangan ada yang ketinggalan. Semua sedang Tuhan, supaya jangan satu pun ketinggalan. Dari itu, untuk tidak ketinggalan, mari kita lakukan kehendak Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana. Dalam buku Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah atau berjalanlah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Siapapun kita, kalau kita hidup berjalan oleh Roh, ini pasti tidak ketinggalan. Pasti tidak ketinggalan. Memang latar belakang kita dipanggil oleh Tuhan ke dalam sidang ini berbeda-beda. Tapi mari kita pegang firman Tuhan Roma 2 ayat 11, Allah tidak memandang bulu siapapun, suku manapun, tingkat pendidikannya bagaimanapun. Ini Allah tidak pandang bulu. Kalau hidup berjalan oleh Roh, ini semuanya pasti melakukan kehendak Allah. Semuanya melakukan kehendak Allah. Kalau kita lakukan kehendak Allah, kita sudah pasti sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita lakukan kehendak Allah, berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Ini satu kepastian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan mau hidup menurut kehendak hati atau menurut keinginan daging kita, tapi hiduplah, berjalanlah oleh Roh. Ya? Kalau kita berjalan oleh Roh, di sini mari kita lihat dalam buku Efesus 1 ayat yang kedua. Ya, buku Filipi, Efesus 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidup kita semuanya berpadanan dengan Injil Kristus, dengan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun sedang ini, walaupun kita berjauhan tempat, kalau semua anak-anak Tuhan, kita semua hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, semua kita akan terpelihara. Rohani, jasmani, semua terpelihara. Tapi kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, musuh kita memperhatikan kita. Dia akan tunggu waktu yang tepat. Tetapi kalau kita masuki kehendak Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh, Tuhan tentukan waktu yang tepat untuk mengangkatkan kita, untuk memberkati kita. Ada waktunya, walaupun banyak perjuangan begitu, ya, banyak perjuangan. Saya selalu senang ya dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam buku Kejadian tentang satu pribadi namanya Yusuf. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, walau banyak tantangan, walau banyak permasalahan. Tepat pada waktunya Tuhan angkatkan dia sebagaimana kehendak Tuhan. Itu yang kami sering terangkan. Ya, walau banyak perjuangan sedang ini, kita lihat Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati. Tepat waktunya Tuhan nyatakan kuasanya. Dari itu hidup berpadanan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sekali-kali putar balikan kebenaran firman Tuhan untuk memuaskan keinginan kita. Jangan. Tapi mari kita perhatikan firman Tuhan. Jadikan itu cermin kehidupan kita, supaya berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita lihat lagi ya, dalam buku Filipi pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Ini nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanku. Ikuti contoh atau teladan yang sudah ada. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan selalu bertanya bagaimana jalan Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan yang tidak boleh kita ubah. Ini teladan. Kalau kita tidak ubah, kita perhatikan saja hasilnya. Ya, yang tidak kita ubah memang sekarang karena mungkin orang yang banyak kesibukan. Kalau ada acara yang kita buat di gereja, supaya jangan capek catering. Kebiasaan kita kan bukan begitu. Tadi bukan catering kan, bukan Pak Homing tadi, nggak catering kan. Ini kan kebiasaan kita, teladan yang sudah diberikan. Untuk apa? Supaya kita bisa semua kerja sama, gotong royong. Ini teladan contoh yang sudah dibuat. Ibadah kebaktian malam
malam minggu, hari minggu. Ini semua terhadap. Contoh yang harus kita perhatikan, jangan kita ubah. Kalau seperti ini, ya dulu tidak ada kipas, sekarang dibuat kipas, ini bukan perubahan, ini bukan. Ikuti. Kalau pakaian putih-putih, nah, hari ini kita ikuti yang lain-lain. Kalau ada ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sampai kita tahu kita kerja sama, itu teladan. Tapi kalau kita mengikuti contoh teladan, tidak berbuat sesuka hati kita dalam pekerjaan Tuhan ini semua akan terhambat. Semua akan terhambat. Apalagi kalau kita mintakan di tengah-tengah sidang, kami berencana seperti ini, kami mau lakukan seperti ini, tolong doakan. Ini semua ini yang kerjakan ini bukan dihalanginya, tapi maksudnya ini satu bentuk kerjasama. Ya, mereka semua bertanya, kalau kami buat begini, bagaimana kira-kira? Kalau kami buat lagi seperti ini, bagaimana kira-kira? Kalau kami buat lagi seperti ini, bagaimana kira-kira? Kalau tidak dosa, ini kita tidak akan larang kalau kita mampu. Saya katakan hari itu ya, sah-sah sekarang ini gereja kita, kalau tidak seperti yang dulu lagi, semampu kita buat. Nah, selesaikan, yang diselesaikan selalu langkat api Tuhan. Coba rasakan, lihat hasilnya. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita menerima pekerjaan api Tuhan. Bandingkan dengan saat kita tidak bersekutu dengan Tuhan, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Kalau kita berusaha hati semuanya, pekerjaan yang besar seperti ini pun kita dapat lihat hasilnya. Kalau tidak berusaha hati, jangankan pekerjaan besar, pekerjaan kecil pun bisa tidak selesai kan begitu. Itu jangan pakai pikiran. Ada dulu pengerja kita ya, ini katakan kelemahan, sifat-sifat saya, api Tuhan yang sama mengerjakan kita semua, melepaskan sifat tabiat yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita semua dapat bekerja sama. Ya. Semua kita bisa saling menerima. Semua kita bisa saling menerima. Tidak ada lagi yang salah menyalahkan dan begitu. Semua yang kurang kita perbaiki, ya, yang kurang kita perbaiki. Dengan demikian nanti pekerjaan Tuhan itu akan jadi. Mata kita nanti terbelalak melihat berkat-berkat Tuhan di semua pelayanan kita. Ya, kita akan lihat dari itu perhatian sidang. Kita harus tingkatkan semua. Kita harus jaga semua. Ya. Apa yang memperhatikan kita hanya Roh itu. Kalau semua hidup oleh Roh, ini semua akan ditolong oleh Tuhan. Harapan kita, api tetap menyala. Yesus sendiri berkata, aku datang melemparkan api ke bumi. Dan betapa aku harapkan api itu telah menyala.